Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 751. Batuk. Zhao Kuo hampir tersedak anggur. Dia sibuk memimpin pasukan dan tidak pernah mempertimbangkan kehidupan cinta pribadinya. Karena dia ingin mengejar ranah kultivasi tertinggi, dia telah mempertahankan vital yang fisik yang murni, itulah sebabnya dia bisa mengolah kembali ke tingkat kian dalam waktu yang singkat setelah kegagalannya di kesengsaraan surgawi. Zhao Yanzi berharap bahwa Zhao Kuo dapat berhasil mencapai alam naga langit, itulah sebabnya dia mengingatkan Zhao Kuo tentang hal ini, menunjukkan dukungannya pada hubungannya dengan Xing Yue. Namun, Zhao Kuo menemukan lamarannya dengan cukup. Melihat reaksi keras Zhao Kuo, Hao Ren tiba-tiba bertanya-tanya apakah paman ketiga masih. Gadis nakal, apa yang kamu pikirkan? Zhao Hongyu menjentikkan jarinya ke dahi Zhao Yanzi. Zhao Yanzi menjulurkan lidahnya dan mengecilkan lehernya dengan muram. Dia hanya ingin paman ketiganya dan penatua Xing Yue saling membantu sementara mereka berkultivasi bersama. Tentu saja, dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhao Kuo dan penatua Xing Yue telah mempertahankan hubungan yang murni setelah saling mencintai begitu lama. Juga, dia tidak pernah bisa memahami tekad Zhao Kuo untuk mencapai ranah tertinggi. Duduk di samping Hao Ren, Duan Yao agak iri ketika dia melihat keluarga Zhao Yanzi yang harmonis. Hao Ren mencibir ketika dia melihat bahwa Zhao Kuo dibungkam oleh hukuman Zhao Yanzi. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa itu pasti hal yang sulit bagi penatua Xing Yue karena Zhao Kuo dan Su Han akan saling bertarung. Satu adalah pahlawan yang dia sukai, dan yang lainnya adalah murid favoritnya yang dibesarkannya. Tidak peduli siapa yang terluka, dia akan merasa patah hati. Pada saat ini, Su Han pasti sedang melakukan persiapan terakhir di apartemennya. Untuk menagih di Heavenly Dragon Realm, puncak pembudidaya tingkat kian tidak memiliki pilihan mudah selain melalui pertempuran hidup mati. Selain itu adalah semacam ujian di mana yang kuat akan memiliki harapan yang lebih tinggi untuk mencapai alam naga langit. Dari perspektif ini, pertempuran ini adalah pertarungan untuk mendapatkan kesempatan untuk mencapai alam naga langit. Yao, jangan malu. Bantu dirimu ke piring, kata Zhao Hongyu kepada Duan Yao dengan hangat. Meskipun dia tidak terbiasa dengan situasi di Laut Setan, Zhao Hongyu dapat melihat bahwa Lady Zhen yang merupakan Raja Iblis Abadi yang paling kuat sangat menyukai Duan Yao, dan mungkin Duan Yao mungkin menjadi penguasa Laut Setan di masa depan. Oke. Duan Yao mengangguk sedikit dan mengambil sumpitnya untuk mendapatkan makanan lezat yang mengepul. Zhao Kuo tidak memperhatikan Duan Yao sampai sekarang, dan dia menemukan bahwa dia memancarkan kehadiran iblis meskipun dia terlihat seperti seorang pembudidaya manusia. Namun, dia tidak memiliki aura binatang iblis tingkat rendah atau Raja Iblis. Sebaliknya, itu adalah kehadiran sederhana dan tidak canggih seperti harta Dharma kuno. Meskipun usianya masih muda, dia telah mencapai Naschen Soul Realm tingkat atas. Zhao Kuo tidak tahu bahwa Duan Yao telah menyerap Kunlun Godly Lamp yang dapat membunuh Raja Iblis besar. Dia telah menggabungkan lampu ke fisik api murni dan memahami beberapa dao surgawi. Melihat Duan Yao mulai makan dengan nafsu makan yang baik, Zhao Yanzi marah dan khawatir bahwa gadis ini akan memakan semua makanan. Karena itu, Zhao Yanzi segera mengambil sumpitnya dan memasukkan makanan ke mulutnya. Sejak dia mulai tinggal di kampus, dia biasanya makan di kafe sekolah tempat makanannya tidak cocok dengan makanan yang dibuat Zhao Hongyu. Juga, Zhao Hongyu telah memasak hidangan lezat untuk Hao Ren, dan itu bahkan lebih baik. Saat makan malam, Hao Ren mengajukan beberapa pertanyaan kepada Zhao Kuo tentang menanam kristal mistik, dan yang terakhir menceritakan semua yang dia ketahui. Sekarang Hao Ren dan Zhao Kuo adalah dua pilar klan Naga Laut Timur, semakin kuat Hao Ren, semakin berpengaruh klan Naga Lautan Timur. Zhao Kuo terlihat ceroboh dan kasar tetapi tidak tumpul. Dia memberitahu Hao Ren setiap poin kunci selama proses. Hao Ren ingin menemukan lebih banyak informasi tentang kristal mistik di kuil Dewa Naga tetapi diganggu oleh Zhen Chongming. Sekarang, dia mendapatkan banyak informasi tentangnya dari Zhao Kuo. Mereka mengolah teknik yang sama dan memiliki jenis kristal mistik yang sama. Juga, Zhao Kuo adalah pembudidaya naga pertama di dunia yang telah mencapai puncak tingkat kian 2 kali dan menanam 2 kristal mistik, membuat pengalamannya paling berharga bagi Hao Ren. Seperti dua angin puyuh, Duan Yao dan Zhao Yanzi telah menghabiskan semua hidangan di atas meja seolah-olah mereka berada dalam kompetisi. Hao Ren dan Zhao Kuo melakukan pembicaraan mendalam selama lebih dari 1 jam,
dan bahkan Zhao Hongyu dan Zhao Guang tidak dapat memahami isi pembicaraan mereka. Zhao Hongyu diam-diam berseru bahwa ranah Hao Ren sekarang jauh melampaui mereka. Jepret, jepret. Duan Yao dan Zhao Yanzi keduanya meletakkan sumpit mereka di atas potongan daging babi rebus di tengah piring. Tiba-tiba, Zhao Yanzi melepaskan energi pedang dari pergelangan tangannya dan memotong sumpit Duan Yao menjadi 4 bagian, bertekad untuk tidak menyerahkan potongan daging terakhir kepada Duan Yao. Mencengkeram sumpit yang rusak, Duan Yao melepaskan kehadiran dari tubuhnya, menghancurkan daging babi rebus di piring menjadi debu. Dia tidak bisa mendapatkannya tetapi tidak akan membiarkan Zhao Yanzi memilikinya juga. Sudah cukup, kalian berdua. Masih menikmati kata-kata Zhao Kuo tentang langkah terakhir menanam kristal mistik, Hao Ren mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Duan Yao dan Zhao Yanzi dari meja. Zhao Yanzi mendengus pelan sementara Duan Yao sedikit tersipu. Kedua gadis itu menarik tangan mereka dengan cepat sebelum saling memandang dengan pandangan kotor. Melihat sumpit yang rusak dan piring yang hancur dengan putus asa, Zhao Hongyu bertanya pada Duan Yao, "Yao, Ren, maukah kamu menginap di sini?" "Bu." Zhao Yanzi segera memprotes. "Yao, jika kamu tidak keberatan, kamu dapat berbagi kamar dengan Zi," lanjut Zhao Hongyu. Pada usia yang sama dengan Zhao Yanzi, Duan Yao mungkin menjadi penguasa kekuatan besar, dan Zhao Hongyu berharap bahwa mereka bisa rukun sehingga akan menguntungkan Zhao Yanzi di masa depan. "Aku keberatan," jawab Duan Yao. Zhao Yanzi ternganga heran karena dia belum menunjukkan keberatan apapun. "Baik. Kemudian, Ren dan Zi dapat berbagi satu kamar," kata Zhao Hongyu. Mendengar pengaturan ini, Zhao Yanzi tersipu. Dia tidur di kamar Hao Ren tadi malam, dan mereka akan kembali. Rumah kecil berlantai 2 yang dekat dengan pusat kota ini jauh lebih kecil daripada rumah Hao Ren di tepi laut, dan hanya ada satu kamar cadangan di mana nenek Hao Ren tinggal. "Apa yang salah dengan berbagi kamar?" "Tidak apa-apa." Zhao Kuo berteriak. Setelah minum anggur, dia pulih dengan cara yang keras dan renyah seperti biasa. "Kanan. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya bagimu," kata Zhao Hongyu. Zhao Yanzi merasa malu sampai ekstrim. Meskipun nyaman untuk berbaring di pelukan Hao Ren, itu bukan sesuatu yang harus dibicarakan di depan umum. Melihat wajah merah Zhao Yanzi, Hao Ren tersenyum. "Bibi, tidak apa-apa. Aku akan kembali malam ini." "Aku akan kembali juga." Duan Yao melangkah lebih dekat ke Hao Ren dan berkata. Zhao Yanzi tidak senang lagi, berpikir, mengapa kamu selalu mengikuti Hao Ren? Kamu bahkan ingin tinggal bersamanya pada malam hari. Dia tidak tahu bahwa Nona Zhen telah menginstruksikan Duan Yao untuk tetap berada dalam jarak 50 meter dari Hao Ren, itulah sebabnya dia harus mengikutinya ketika dia tidur. "Lalu, aku akan pergi bersama mereka juga." Zhao Yanzi berlari ke kamarnya di lantai 2 untuk mengambil seragam sekolahnya dan kemudian menangkap lengan Hao Ren sebelum berjalan ke pintu. Duan Yao mengikuti Hao Ren dengan dingin, tidak peduli apa yang dilakukan Zhao Yanzi. "Kakak, aku akan kembali juga," kata Zhao Kuo. Dia selalu enggan untuk makan malam di rumah Zhao Guang, takut yang terakhir akan menceramahinya. Namun, karena dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan Su Han, dia datang untuk makan malam bersama mereka. Meskipun itu bukan pertarungan hidup mati, ia harus bersiap untuk yang terburuk karena mereka akan menandatangani perjanjian tanpa kewajiban. Zhao Kuo tidak berpikir bahwa pertempuran itu akan mudah. Menginjak perisai emas, Purple Green Tracer Sword, dan 2 roda api masing-masing, Hao Ren, Zhao Yanzi, dan Duan Yao terbang menuju Universitas Samudra Timur bersama-sama dalam bidang energi. Menginjak kakinya dengan ringan, Zhao Kuo menembak ke arah East Dragon Palace dalam cahaya putih. Zhao Yanzi kembali ke kamar asramanya di sekolah menengah Lingzhou dengan seragam sekolahnya sementara Hao Ren kembali ke gedung selatan asrama Universitas Samudra Timur yang hanya dipisahkan dari sekolah menengah Lingzhou oleh sebuah tembok. Di bidang energi, Duan Yao tidak bisa dilihat oleh orang lain kecuali pembudidaya. Beberapa orang dengan celana pendek berlari keluar dari kamar mandi umum dan pergi ke kamar mereka dengan wastafel, dan Duan Yao hanya mengikuti Hao Ren ke kamar asramanya dengan mata menyipit. "Aku akan tidur di luar." Setelah berjalan ke balkon, Duan Yao mengeluarkan pakaian tradisionalnya yang berwarna-warni dan melemparkannya ke tanah beraspal, mengambilnya sebagai alas tidur. Berdiri di balkon kamar asramanya sendiri, Zhao Yanzi melihat Duan Yao muncul di balkon kamar asrama Hao Ren dan tidur di sana. Dia merasa lega dan kemudian kasihan pada Duan Yao. Namun, Duan Yao tidak berpikir itu adalah masalah besar. Di dalam lingkup energinya, dia merangkak ke gaunnya yang hangat dan bersih.
Manusia tidak bisa melihat yang abadi. Sementara Duan Yao tidur di balkon, tidak ada yang bisa melihatnya. Dia percaya bahwa suatu hari, dia akan mengambil kehidupan Hao Ren. Di sisi lain dari pintu kaca, Hao Ren dibombardir oleh Zhou Liren dan Zhao Jiayi dengan pertanyaan. Mereka terus bertanya kepadanya tentang nama dan nomor telepon gadis yang tinggal bersamanya hari ini. Mengangkat kepalanya, Duan Yao memandangi bintang-bintang di langit. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah kembali ke rumah, dan dia akan menjadi gadis iblis nomor 1 dan menyelesaikan akun dengan Hao Ren. Mengenai sisanya, dia tidak tahu. Ketika Duan Yao bangun, hari sudah pagi, dan Zhao Yanzi sedang melakukan latihan dengan malas di seragam sekolahnya sambil berdiri di antara siswa lain di lapangan olahraga mereka. 3 orang lainnya di kamar asrama Hao Ren masih tertidur lelap. Hao Ren membuka pintu kaca di balkon dan menarik Duan Yao. Kemudian, melompati pagar di balkon, mereka terbang tinggi ke langit. Semua pembudidaya naga di East Ocean City diizinkan untuk menonton pertempuran antara Su Han dan Zhao Kuo. Meskipun Duan Yao bukan seorang pembudidaya naga, dia memiliki Lady Zhen di punggungnya, dan kuil Dewa Naga tidak akan berani menghalangi dia. Tangan Duan Yao terasa dingin. Itu bisa merupakan hasil dari teknik kultivasinya atau dia tinggal di luar selama 1 malam. Ngomong-ngomong, dia adalah seorang kultivator setan dari Naschen Soul Realm tingkat atas dan jelas tidak serapuh kelihatannya. Ledakan. Lampu merah menyala dari sekolah dasar Lingzhou. Zhen Chongming terbang dengan cakram hitamnya dari sudut sekolah dasar. Meskipun dia bukan seorang pembudidaya naga, tidak ada yang berani menghalangi dia ketika dia memutuskan untuk menonton pertempuran di kuil Dewa Naga. Swoosh, swoosh, swoosh. 3 lampu menyala dari gedung asrama. Xie Yujia dan saudari Lu sudah mendapat berita dan memutuskan untuk menonton pertempuran di kuil Dewa Naga. Tak satu pun dari mereka adalah pembudidaya naga, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk pergi ke kuil Dewa Naga. Dengan seragam sekolahnya, Zhao Yanzi sedang berjalan menuju gedung akademik bersama siswa lain dari lapangan olahraga ketika dia melihat lampu menyala di langit yang tinggi. Dia bergegas keluar dari gerbang besi sekolah menengah Lingzhou dan memasuki jalan di sudut dan barat sekolah. Kemudian, dia menciptakan bola energi saat dia mengejar Hao Ren pada Purple Green Treasure Sword. Bab 752. Pedang ungu harta karun hijau milik Zhao Yanzi sangat cepat, dan dia menyusul Hao Ren dengan cepat. Saudari Lu dan Xie Yujia berkumpul di sekitar Hao Ren juga. Dari kampus East Ocean University, para pembudidaya naga muda dan para pangeran kerajaan dari Istana Naga terbang satu demi satu, mengikuti Hao Ren menuju kuil Dewa Naga. Berita tentang duel antara penguasa ketiga klan Naga Laut Timur dan Inspektur Regional Kota Laut Timur Su Han dari kuil Dewa Naga telah menyebar ke seluruh wilayah. Setiap kultivator di East Ocean City dapat pergi dan menonton pertempuran. Semua orang ingin melihat hasil dari pertempuran langka ini antara 2 pembudidaya tingkat kian puncak. Seketika, tim ratusan pembudidaya berkumpul di belakang Hao Ren. Bang! Bang! Lusinan jenderal ditembakkan dari Samudra Timur. Liu Yi dengan baju besi emasnya sedang terbang di depan tim. Setelah mendapatkan berita tentang pertempuran antara Zhao Kuo dan Su Han, dia bergegas kembali dari Istana Naga Samudera Barat untuk bertemu dengan para jenderal Istana Naga Lautan Timur. Ketika dia melihat Hao Ren terbang di langit yang tinggi, dia bergegas keluar dari laut untuk mengikutinya. Zhao Kuo telah mencapai puncak tingkat kian lagi. Jika dia mengalahkan Su Han, dia mungkin akan maju ke alam naga langit. Para jenderal senior klan Naga Lautan Timur semua bersemangat dan ingin menonton pertempuran. Para jenderal ini menghabiskan waktu bertahun-tahun melatih tentara dan pertempuran. Mereka telah memahami alam melalui pertarungan sengit, dan alam terendah di antara mereka adalah tingkat Dui. Ketika mereka mendengar bahwa Tuan Ketiga, jiwa dari pasukan klan Naga Lautan Timur, akan memiliki pertempuran publik dengan seorang inspektur tingkat kian puncak, bagaimana mungkin para jenderal Samudra Timur ini tidak menontonnya? Hao Ren memimpin mereka di sekitar Gunung Kunlun dan terbang langsung menuju kuil Dewa Naga. Sebuah lubang muncul dalam formasi susunan besar kuil Dewa Naga. Ketika inspektur level 3 yang menjaga pembukaan melihat Hao Ren, mereka berdiri di samping dan membiarkannya lewat. Hao Ren kembali ke kuil Dewa Naga bukan sebagai inspektur tetapi sebagai komandan jenderal Laut Timur. Para pembudidaya muda yang datang dengan Hao Ren adalah pembudidaya naga di East Ocean City, dan beberapa dari mereka bersemangat karena ini adalah pertama kalinya mereka memasuki kuil Dewa Naga. Xie Yujia bukan seorang pembudidaya naga, tetapi ia memiliki tanda yang ditinggalkan oleh seorang pembudidaya rilem jiwa. Saudari Lu juga bukan pembudidaya naga,
tetapi mereka melepaskan aura alam formasi jiwa diam-diam selama 1 detik, membuat kedua inspektur mundur ke samping segera. Mengikuti Hao Ren dengan cermat, Duan Yao dengan mudah memasuki formasi arai tanpa dipertanyakan. Zhen Chongming masuk setelah mereka dengan kepala terangkat tinggi. Setelahnya, Lusinan Jenderal dari East Dragon Palace juga masuk dalam baju pelindung mereka. Karena menginjak Yue Zilong ketika dia menangkap Zhen Chongming terakhir kali, puluhan arena di platform telah menghilang. Peron datar itu terbuat dari batu putih, dan kuil Dewa Naga Hitam berdiri di tengah. Hari ini, lampu merah pucat melayang di sekitar kuil Dewa Naga, dan itu terlihat seperti formasi susunan khusus. Sementara itu, platform tampak berbeda dari sebelumnya dengan penindasan yang kuat melanda itu, memberikan para pembudidaya muda tingkat rendah yang datang dengan Hao Ren sulit untuk bernafas. Melihat wajah pucat mereka, Xie Yujia menawarkan para pembudidaya tingkat rendah ini beberapa pil pengisian esensi. Pil pengisian esensi ini adalah semua pil level 4. Para pembudidaya muda yang mengalami kesulitan bernapas segera menelan pil dan merasa jauh lebih baik. Ledakan. Lukisan Qian Kun Sungai Gunung Zhao Hongyu yang berwarna-warni terbang masuk melalui pembukaan, dan sekitar selusin tetua berjubah ungu datang bersama Zhao Hongyu dan Zhao Guang. Lu Qing dan Sun Yun, dua penatua yang bertanggung jawab atas bisnis di darat, termasuk di antara mereka. Ayah. Bu. Melihat Zhao Hongyu dan Zhao Guang, Zhao Yanzi segera pergi ke mereka. Gong Zihao, Jenderal Liu, Perdana Menteri Xia melihat Hao Ren dan yang lainnya dan menyambut mereka satu persatu. Pada saat ini, orang-orang yang berkumpul di peron sebagian besar berasal dari Istana Naga Lautan Timur. Pertempuran ini antara Zhao Kuo dan Su Han. Dengan kuil Dewa Naga yang mendukung Su Han dan klan Naga Lautan Timur mendukung Zhao Kuo, pada tingkat tertentu merupakan kompetisi antara klan Naga Lautan Timur dan kuil Dewa Naga. Di samping pembudidaya muda yang datang dengan Hao Ren, beberapa pembudidaya di luar klan Naga Lautan Timur juga datang. Mereka terutama adalah para pembudidaya senior dari cabang-cabang lain di wilayah Samudra Timur, termasuk penatuasi dari Gunung Batu Hijau dan raja-raja atau tetua naga lainnya dari sungai dan istana naga danau. Mengenai para pembudidaya dari daerah yang jauh, mereka tidak bisa memasuki kuil Dewa Naga bahkan jika mereka tahu tentang pertempuran ini. Karena Su Han dan Zhao Kuo akan bertarung di kuil Dewa Naga, kuil itu ingin menunjukkan keadilan dengan mengundang para pembudidaya wilayah Laut Timur. Namun, mereka tidak dapat mengizinkan orang lain masuk. Faktanya, berita bahwa dua puncak pembudidaya tingkat Qian akan bertarung di kuil Dewa Naga untuk mendapatkan terobosan telah menyebar ke seluruh suku naga. Hasil pertempuran akan diketahui dunia luar segera. Hua, ratusan inspektur terbang keluar dari kuil Dewa Naga Hitam. Hao Ren memperhatikan bahwa Qin Shaoyang mengenakan jubah emas sebagai inspektur level 4. Kemudian, dia sedikit rileks ketika dia menyadari bahwa Su Ke tidak ada. Ada inspektur level 4 dengan jubah sutra emas, inspektur level 3 dengan jubah sutra kuning, dan lebih banyak inspektur level 2 dan level 1 yang masing-masing mengenakan jubah perak dan putih. Su Han adalah seorang inspektur dan dengan demikian mewakili kuil Dewa Naga. Selain itu, pertempuran terjadi di kuil Dewa Naga, yang menjelaskan mengapa kuil Dewa Naga sangat mementingkan pertempuran ini. Sementara para pembudidaya dari wilayah Laut Timur berdiri di sisi yang lebih dekat ke tepi peron, para inspektur kuil Dewa Naga berdiri di sisi yang lebih dekat dengan kuil Dewa Naga Hitam. Ruang terbuka yang luas memisahkan mereka. Pada saat ini, Zhao Kuo dan Su Han belum datang. Bersenandung. Jejak fluktuasi esensi alam muncul pada formasi arai di luar platform. Mengenakan baju kulit hitam, Zhao Kuo bergegas ke formasi arai kuil Dewa Naga seperti bola meriam hitam. Dia mendarat di peron, langsung meninggalkan dua jejak kaki dangkal di tanah. Guang. Energi keras dilepaskan dari tubuhnya. Qin Shaoyang yang baru saja dipromosikan menjadi inspektur level 4 belum memulihkan wilayah kekuasaannya, dan dia mundur sekitar 4 langkah secara tiba-tiba dan memantapkan tubuhnya ke dinding batu kuil Dewa Naga. Inspektur tingkat rendah mengangkat tangan mereka untuk memblokir kehadiran ini yang dilepaskan dari Zhao Kuo dengan tergesa-gesa. Tuan ketiga. Tuan ketiga. Puluhan jenderal dari Samudra Timur semuanya berteriak kegirangan ketika mereka melihat Zhao Kuo. Bagi mereka, Zhao Kuo adalah jiwa pasukan Samudra Timur. Kecuali untuk kegagalan dalam kesengsaraan surgawi, dia tidak terkalahkan. Setelah kehilangan kekuatannya, dia kembali berkultivasi hingga mencapai level Qian, yang merupakan bukti ketangguhannya yang luar biasa. Bang! Zhao Kuo mengguncang tubuhnya, dan Black Dragon Spike yang ramping dan panjang meluncur turun dari pergelangan tangannya. Di lantai atas kuil Dewa Naga,
Yue Zilong yang mengenakan jubah hitam menoleh ke belakang dan berkata, Tuan Istana, Zhao Kuo ada di sini. Di ruang terbuka, ketua istana yang menghadap dinding berdiri perlahan. Yue Zilong menatapnya dengan heran, tidak berharap bahwa dia akan berdiri. 8 Master Shrine Deputi lainnya juga tertegun. Pria ini luar biasa karena dia telah kembali berkultivasi hingga mencapai level Qian. Aku khawatir tidak ada di antara kamu yang cocok dengannya, kata ketua istana. 9 wakil kepala kuil tetap diam. Meskipun mereka tidak berkelahi dengan Zhao Kuo, mereka percaya apa yang dikatakan ketua istana. Namun, mereka bertanya-tanya bagaimana Su Han, yang baru saja mencapai puncak tingkat Qian, bisa melawan Zhao Kuo. Jika Su Han hilang, itu akan membawa rasa malu ke kuil Dewa Naga. Itu tidak berarti bahwa Su Han pasti akan kalah, istana raja melanjutkan. Dia membalikkan tubuhnya perlahan dan menunjukkan wajahnya. Master istana yang bersuara lantang adalah pria tampan. Terlihat berusia 30-an, dia adalah pria yang tampan dengan kehadiran jantan dari setiap perspektif. Melihat kepala istana berbalik dan mengungkapkan wajahnya, 9 wakil kepala kuil yang telah mencapai atau hampir mencapai puncak tingkat Qian semua tampak cemas. Sejak mereka memasuki kuil Dewa Naga dan memikul tanggung jawab masing-masing, tak satu pun dari mereka yang pernah melihat wajah ketua istana atau kekuatannya, tetapi mereka percaya bahwa kekuatannya pasti lebih besar daripada mereka. Ketika Zhen Chongming mencoba melarikan diri terakhir kali, Master Istana menembakkan cahaya hitam dari kuil Dewa Naga dan menangkap Zhen Chongming dengan mudah. Hari ini, alih-alih duduk di sana menghadap dinding, dia malah berdiri dan menunjukkan wajahnya. 9 wakil Shrine Masters langsung tegang. Master Istana berjalan ke jendela dan melihat ke bawah ke lapangan kosong besar di bawah kuil Dewa Naga. Setelah beberapa detik hening, dia berkata dengan ringan, selama pertempuran ini, tidak peduli apakah Su Han menang atau kalah, hidup atau mati, tidak ada dari kalian yang bisa ikut campur. 9 wakil kepala kuil membungkuk dan menerima pesanan secara instan. His, suara keras datang dari cakrawala yang jauh. Mengenakan pakaian tradisional yang berwarna-warni, Su Han berlari ke platform melalui pembukaan formasi array di longsword-nya. Dia melompat ringan ke platform sementara longsword meluncur ke tangannya dengan gerakan yang tidak terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Bang! Dia tiba-tiba melepaskan aura Qian level puncaknya. Swoosh! 2 potong kain sutra terbang turun dari lantai atas kuil Dewa Naga. 2 salinan perjanjian tanpa kewajiban. Zhao Kuo dan Su Han menangkap 2 potong kain sutra dan membentangkannya di udara. Kemudian, mereka memotong ujung jari mereka dengan kuku mereka dan menempelkan sidik jari merah mereka ke kain. Hua, hua. Mereka saling melemparkan kain sutra untuk saling bertukar sidik jari. Bersenandung. Sebuah cahaya hitam jatuh dari lantai atas dan mengambil kembali 2 kain sutra sebelum melemparkannya masing-masing ke para pembudidaya Samudra Timur dan para inspektur. Aura dingin Su Han tampak berbeda dari ketika dia berpisah dengan Hao Ren di Laut Setan. Dengan kristal mistiknya yang pecah, Nuwa Stone yang berwarna-warni menggantikannya. Jika dia tidak bisa naik ke alam naga langit dalam waktu 1 bulan, Qiu Niu akan mengambil kembali batu Nuwa sesuai dengan persetujuan mereka, dan dia akan mati. Jika Zhao Kuo tidak bisa maju ke alam naga langit, ia tidak akan bisa memenuhi janjinya kepada ayahnya dan membawa jiwa ayahnya ke makam naga di alam surgawi. Hua, salinan perjanjian tanpa kewajiban dengan sidik jari Zhao Kuo dan Su Han di atasnya terbang ke arah Zhao Guang. Bab 753. Ketika Zhao Guang menangkap perjanjian tanpa tanggung jawab, Zhao Kuo dan Su Han telah memulai pertempuran mereka di tengah platform. Bang! Retakan muncul di platform padat secara instan. Retakan menyebar ke arah kuil Dewa Naga sampai bola energi merah pucat menghalanginya. Tidak ada dendam antara Zhao Kuo dan Su Han, tetapi mereka berdua membutuhkan seseorang untuk bertarung sebelum mereka menyerang di alam naga langit. Tantangan Zhao Kuo untuk Su Han adalah apa yang dia butuhkan. Ketika satu mengeluarkan tantangan ke yang lain, mereka berada di tingkat Qian tingkat atas. Setelah mereka keluar dari Nine Dragon Palace, mereka telah mencapai puncak tingkat Qian. Setelah memperhalus harta dharma natalnya, longsword Su Han sangat kuat dengan jiwa iblis dari petir guntur di dalamnya. Spike naga hitam Zhao Kuo adalah senjata Zhao Haoran yang telah mendapatkan reputasinya. Mengandung jiwa esensi Zhao Haoran, itu berhubungan dengan garis keturunan Zhao Kuoran, dan bahkan guru Gua Tai tidak cocok untuk itu. Ketika kedua senjata itu bertabrakan, tampaknya Black Dragon Spike milik Zhao Kuo lebih unggul. Zhao Kuo dan Su Han terbang pada saat bersamaan. Bersenandung. Kilatan datang dari kuil Dewa Naga,
dan platform bundar meluas secara instan hingga ratusan kali dari ukuran aslinya. Tampak hampir tanpa batas. Sementara itu, formasi susunan besar yang menelan kuil Dewa Naga juga diperluas keluar, membentuk ruang besar. Bahkan para inspektur tidak tahu bahwa kuil Dewa Naga bisa berubah seperti ini. Dang! Spike naga hitam Zhao Kuo mengenai pedang panjang Su Han. Tubuh Su Han diturunkan sedikit, menembakkan lonjakan esensi sifat sedingin es menuju dada Zhao Kuo. Setelah mencapai puncak tingkat kian, kultivasi Ice Frost Scroll milik Su Han telah mencapai tingkat atas. Karena dia tidak bisa meletakkan Sky Heart bambu yang dia dapatkan dari Nine Dragon Palace ke pedangnya, dia menggabungkannya ke tangannya untuk meningkatkan kekuatan serangan telapak tangannya. Melihat bahwa Su Han dipukuli beberapa meter oleh Zhao Kuo, hati Hao Ren juga tenggelam. Melihat ekspresi intens Hao Ren, Duan Yao menatap Su Han dan sedikit menghela nafas ketika dia ingat bahwa kecantikan ini telah jatuh ke laut setan bersama Hao Ren. The Black Dragon Spike tidak panjang tapi sangat berat. Memegang pedang ini dengan kedua tangan, kekuatan Zhao Kuo semakin meningkat, menekan Su Han. Kemudian, tembakan es dari telapak tangan Su Han menabrak dada Zhao Kuo dan mengirimnya terbang lebih dari 10 meter. Sementara itu, Su Han jatuh ke peron di bawah kekuatan keras Zhao Kuo dan mendarat di tanah. Roh pembunuh yang luar biasa yang dilepaskan dari Black Dragon Spike hampir menundukkannya. Jika bukan karena pakaian tradisional yang penuh warna yang dihadiahkan oleh Lady Zhen yang dapat mencerminkan tekanan, Su Han tidak akan dapat memblokir serangan kekerasan Black Dragon Spike yang berisi kekuatan tingkat puncak Zhao Kuo. Zhao Kuo terbang dengan kepala terbelakang lebih dari 10 meter, merasakan sakit di dadanya. Setelah dia jatuh ke Laut Iblis dari 9 naga istana, seorang Kirin dan Phoenix melewati kesengsaraan surgawi mereka di Laut Iblis, dan kekuatan mereka mengambil semua jiwa dari Raja-Raja Iblis kecil, termasuk orang yang telah memburu Zhao Kuo. Zhao Kuo telah mengambil kesempatan ini untuk menguliti Raja Iblis kecil ini dalam bentuk aslinya menggunakan Black Dragon Spike. Setelah kembali ke Istana Naga Lautan Timur, dia membuatnya menjadi satu set baju besi kulit, dan itu bisa memblokir serangan dari binatang iblis level 10. Serangan telapak tangan dingin Su Han sangat kuat, tetapi itu tidak bisa menembus tubuh Zhao Kuo ketika es itu menabrak baju besi kulit hitam yang baru dibuat. Luar biasa. Tuan ketiga. Para Jenderal Samudra Timur bersorak. Dari dua serangan pertama, mereka dapat mengatakan bahwa serangan Zhao Kuo lebih ganas daripada Su Han dan menundukkan yang terakhir yang baru saja mencapai puncak tingkat kian. Menendang ringan dengan jari-jarinya, Su Han menggambar garis putih di langit ketika dia terbang menuju Zhao Kuo. Faktanya, kunci dari pertempuran ini bukanlah untuk mempermalukan yang lain tetapi untuk merangsang potensi mereka dengan perasaan bahaya. Jika mereka bertarung selama 3 hari di lembah terpencil, salah satu dari mereka akan menang. Zhao Kuo dan Su Han keduanya mencari ranah tertinggi dan tidak ingin ditonton seolah-olah mereka sedang melakukan akting. Namun, karena kekuatan yang kuat di belakang mereka, jika salah satu dari mereka terluka atau terbunuh, akan ada masalah besar. Itulah sebabnya mereka setuju dengan pengaturan saat ini dan memutuskan untuk bertempur di bawah pengawasan orang. Setelah menandatangani perjanjian tidak bertanggung jawab, mereka bertempur di bawah tatapan semua orang, yang akan menghindari potensi konflik jika salah satu dari mereka terluka parah atau mati. Inspektur Kuil Dewa Naga, para tetua klan Naga Lautan Timur, dan para pembudidaya pihak ketiga adalah saksi mereka. Ding, ding, ding. Longsword Su Han dan Black Dragon Spike milik Zhao Kuo bertabrakan dengan sengit. Setiap serangan mengandung kekuatan puncak tingkat kian. Senjata mereka tampaknya saling menyentuh dengan ringan, tetapi aura puncak tingkat kian yang mereka pancarkan bertabrakan satu sama lain dengan kuat, membuat para pembudidaya di peron kehilangan keseimbangan mereka. Beberapa pembudidaya muda tingkat rendah berdiri di samping Hao Ren sudah didorong ke tanah. Hao Ren melirik Penatua Xing Yue yang berdiri di samping Zhao Hongyu dan menemukan bahwa dia masih terlihat tenang dan dingin. Su Han telah belajar kultivasi darinya, dan tidak heran Su Han memiliki temperamen yang dingin. Ledakan. Su Han mengaktifkan semua esensi alam di tubuhnya. Gelombang es tiba-tiba terbang melintasi platform yang hampir tak terbatas. Bagus. Teriak Zhao Kuo sementara tubuhnya melepaskan puluhan ribu energi pedang. Lebih dari 40.000 energi pedang dilepaskan. Mengenakan pakaian tradisional yang berwarna-warni, Su Han tampak seperti seorang dewi yang mengambang di lautan salju. Mengenakan baju kulit hitam, Zhao Kuo memerintahkan puluhan ribu energi pedang dengan Black Dragon Spike, tampak seperti dewa perang berwajah hitam. Kedua rival menggunakan kekuatan penuh mereka. Lautan salju langsung menelan platform yang diperbesar ratusan kali. Di salju putih,
kuil Dewa Naga Hitam memancarkan lampu merah dan tampak seperti mercusuar. Para inspektur yang berdiri dekat dengan kuil Dewa Naga menciptakan bola energi mereka sendiri untuk memblokir salju yang dingin. Di sisi klan Naga Lautan Timur, para pembudidaya tingkat tinggi semua menciptakan bidang energi juga sementara para pembudidaya tingkat rendah berkumpul di sekitar mereka untuk perlindungan. Salju yang diciptakan oleh Suhan memenuhi seluruh area, dan cuaca sangat dingin sehingga mereka hampir menghentikan aliran esensi alam dalam garis meridian seseorang. Menghadapi Suhan, Zhao Kuo melihat es yang tak terhitung jumlahnya mengembun dengan esensi dingin yang tersembunyi di kepingan salju yang terbang. Setiap es sama dengan harta dharma yang menyinggung. Wakil Shrine Masters di lantai atas kuil Dewa Naga tercengang ketika mereka melihat serangan Suhan. Mereka tahu bahwa gulungan es yang dibudidayakan Suhan tidak memiliki kemampuan ini. Sudah jelas bahwa dia menciptakan teknik ini yang bahkan para pembudidaya tingkat kian mungkin tidak dapat memblokir. Menciptakan teknik yang kuat adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para pembudidaya agung. Pergi. Mengerutkan alisnya, Zhao Kuo membentuk arai 8 trigram dengan lebih dari 40.000 energi pedang dan menghancurkan es yang melesat ke arahnya. Terlepas dari baju besi kulit yang dibuat dengan kulit Raja Iblis kecil, dia masih bisa merasakan dinginnya, yang menunjukkan kekuatan besar serangan es dan salju Suhan. Suhan menggerakkan pedangnya, dan itu berubah menjadi 16 hantu sementara tubuhnya kabur, bergerak dengan kecepatan tinggi. Bahu Zhao Kuo mulai berdarah di bawah serangan es. Para pembudidaya yang sedang mengamati mendongak tetapi tidak bisa melihat dengan jelas karena salju yang berterbangan. Bang! Zhao Kuo melambaikan tangannya dan menembakkan formasi susunan pedang. Lebih dari 40.000 energi pedang berputar ke depan dan menembak ke arah Suhan seperti lautan pisau. Hao Ren tampak keras tetapi hanya bisa melihat gelombang besar energi pedang menari di salju putih. Beberapa energi salju menciprat dan menghancurkan bidang energi yang diciptakan oleh para pembudidaya. Hao Ren membayangkan bahwa jika dia bertarung dengan Suhan, dia bahkan tidak bisa melihatnya di dunia salju terbang ini dan akan terbunuh olehnya dalam sekejap mata. Formasi arai yang diperluas dari kuil naga dewa tidak tahan terhadap badai salju yang hebat dan tiba-tiba hancur. Kepingan salju berkerumun keras, terbang menuju langit yang lebih rendah. Orang-orang di kota-kota dan desa-desa dalam radius 1000 km terkejut melihat salju turun. Pada akhir musim gugur ini, banyak butiran salju kecil jatuh dari langit yang tinggi. Istirahat. Di es dan salju yang menghilang secara bertahap, Zhao Kuo dan Suhan berteriak pada saat yang sama. Bam! Es dan salju yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar secara tiba-tiba. Suhan dalam gaunnya yang berwarna-warni terbang keluar dari pusat badai salju. Hao Ren sedikit menekuk lututnya dan kemudian melompat seperti kilatan cahaya. Suara mendesing. Cahaya hitam melesat dari lantai atas kuil Dewa Naga. Suhan menembakkan gelombang cahaya dingin, dan Zhao Kuo menembakkan gelombang energi pedang. Tidak masalah apakah itu adalah master kuil dari kuil Dewa Naga, Suhan, atau Zhao Kuo, mereka semua melarang Hao Ren ikut campur. Dipukul oleh cahaya hitam tajam di dada, Hao Ren dikirim terbang ratusan meter sebelum menabrak platform, menciptakan parit yang panjangnya setengah meter. Jika petir surgawi tidak meredam tubuhnya dan menjadikannya sekeras harta dharma, pukulan ini akan membunuhnya. Aku tidak butuh bantuanmu. Suhan berkata dengan nada sedingin es ketika dia jatuh ke tanah. Jangan menimbulkan masalah, sialan. Zhao Kuo mengumpat ketika dia menabrak Suhan dengan ratusan energi pedang. Ketika para pembudidaya tingkat puncak kian berkelahi satu sama lain, mereka tidak bisa membiarkan pikiran mereka pada apapun di sekitar mereka. Jika Hao Ren, seorang kultivator tingkat Sun tingkat menengah, mendekati mereka, dia mungkin akan terbunuh oleh mereka karena kesalahan. Karena kekhawatiran akan keselamatannya, Suhan dan Zhao Kuo memaksa pergi Hao Ren pada saat yang sama. Zhao Kuo telah menemukan bulir bayangan pedang bayangan cahaya menjadi lebih kuat ketika ia masuk lebih dalam ke dalamnya. Setelah memperoleh scroll langit menambal dari Nine Dragon Palace, Suhan telah menemukan itu penuh dengan keajaiban. Semakin sengit pertempuran itu, semakin jelas para pembudidaya bisa memahami batas dan teknik mereka. Bam! Ratusan formasi arai pedang tiangan yang dibentuk oleh puluhan ribu energi pedang melesat ke arah Suhan dengan kecepatan kilat. Bahkan seorang pembina alam formasi jiwa tidak akan berani untuk mengambil formasi arai pedang langsung, karena takut terluka. Melihat bahwa Suhan mungkin tidak bisa mengelak, 9 deputi Shrine Masters di lantai atas kuil Dewa Naga siap membantu. Namun, mereka menyadari bahwa kaki mereka tidak bisa bergerak seolah-olah terpaku pada lantai.
Berdiri tanpa bergerak di jendela, Guru Kuil menyaksikan pertempuran di luar dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Paman ketiga. Zhao Yanzi juga melihat bahaya dan berteriak. Zhao Kuo meluncurkan serangan pembunuhan yang bisa menembus Su Han menjadi saringan. Dia akan terluka parah atau terbunuh. Dia kalah. Para pembudidaya di sisi Samudra Timur mengepalkan tangan mereka seolah-olah Zhao Kuo telah memenangkan pertempuran dengan tanah longsor. Bang! 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 Gelang 5 gunung tiba-tiba muncul di leher, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki Su Han. Mereka hancur pada saat yang sama. Bab 754. Gelang 5 gunung pecah berkeping-keping. Peak Qian level, kehadiran kekuatan di luar puncak Qian level tiba-tiba meledak. Rock Su Han melotot tiba-tiba. Lebih dari 40.000 energi pedang yang berlari ke arahnya dan langsung berbalik. Longsword di tangan Su Han memancarkan lampu hijau yang mempesona. Hao Ren yang beberapa ratus meter jauhnya tertegun. Hao Ren telah mencoba gelang 5 gunung sebelumnya. Itu bisa menekan sebagian besar esensi alam dalam tubuh seseorang, dan itu 100 kali lebih kuat daripada gelang gunung Tai yang hanya berat. Sekarang, Su Han mengenakan 5 gelang 5 gunung. Itu berarti bahwa dia telah menekan kekuatannya dan memaksakan dirinya untuk berkultivasi sambil mengenakan gelang 5 gunung. 5 gelang 5 gunung ini setidaknya mengunci 60% esensi sifatnya. Dia hanya menggunakan 40% dari esensi sifatnya, dan itu mencapai puncak tingkat kian siap. Menggunakan gelang 5 gunung untuk menekan esensi alaminya dan memaksakan dirinya untuk berkultivasi memang akan efektif. Namun, itu terlalu gila untuk mengenakan gelang 5 gunung jangka panjang dan mengolahnya hingga mencapai puncak tingkat kian. Su Han mungkin mengenakan gelang 5 gunung ini sejak dia memasuki kuil Dewa Naga tanpa melepasnya. Jika dia mampu menangkis formasi susunan pedang Zhao Kuo, dia mungkin akan memakainya sampai dia dibebankan pada Heavenly Dragon Realm. Suara mendesing. Zhao Kuo merasakan tekanan kuat yang menekan ke arahnya dan terkejut ketika dia melihat ratusan energi pedang terbang kembali seperti gelombang. Dia sudah memperhatikan Su Han. Dia menemukan bahwa wilayahnya tidak rendah, tetapi kekuatannya normal dan tidak di atas rata-rata. Para kultivator seperti dia yang mengangkat alam mereka melalui perang dan pertempuran memandang rendah para kultivator seperti Su Han yang hanya mengandalkan kultivasi untuk meningkatkan wilayahnya. Siapa yang bisa mengira bahwa Su Han mengenakan gelang 5 gunung dan bertarung melawan dirinya sendiri setiap menit dan setiap detik. Bam! 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 Zhao Kuo memutar spike naga hitamnya dengan cepat dan memblokir energi pedang yang dikirim kembali. Energi pedang ini terdiri dari esensi alam 5 unsur. Meskipun mereka berantakan ketika mereka kembali, lengan Zhao Kuo masih mati rasa. Tanpa diduga, Su Han mengungkapkan kekuatannya yang tersembunyi. Zhao Kuo senang bukannya takut dan berteriak keras, hebat. Black Dragon Spike miliknya memancarkan cahaya hitam, dan roh pembunuh yang tebal hampir memadat menjadi pasir hitam. Tatapan Su Han sangat tenang. Zhao Kuo memaksanya untuk menghancurkan gelang 5 gunung. Dia memang kuat. Jika dia tidak menghancurkan gelang 5 gunung, dia tidak bisa menerima lebih dari 5 serangan pria itu. Angin dingin mengelilingi kuil Dewa Naga secara instan. Es tiba-tiba menutupi kuil Dewa Naga Hitam yang memiliki lapisan cahaya merah di sekitarnya, dan es membeku di 4 sudut kuil Dewa Naga. Inspektur level 1 dan level 2 itu hampir tidak bisa menahan sikap dingin ini yang dapat membekukan meridian mereka. Tiba-tiba, tingkat atas kuil Dewa Naga melepaskan lapisan cahaya dan menutupi inspektur di dekat kuil Dewa Naga, membuat mereka merasakan kehangatan musim semi secara instan. Di sisi klan Lautan Naga Timur, Zhao Hongyu mengangkat sungai Gunung Qian Kun lukisan, mengubahnya menjadi ruang seperti kubah dan dikelilingi banyak pembudidaya. Angin dan salju di daerah itu 2 kali lebih dingin dari sebelumnya. Jika bukan karena perlindungan harta karun Dharma Zhao Hongyu, para pembudidaya naga muda ini akan mati kedinginan segera. Semua kekuatan Su Han meledak, dan itu bisa membunuh para pembudidaya di bawah tingkat gen dengan mudah. Besar, besar, hebat. Zhao Kuo yang melompat berteriak. Semakin kuat Su Han, semakin bersemangat dia. Awalnya, dia berpikir bahwa Su Han bahkan tidak bisa melawan. Namun, itu hanya pemanasan untuk Su Han, dan dia benar-benar mengerahkan semua upayanya sekarang. Bibir tipis Su Han ditekan bersama, dan dia mengayunkan pedang panjang itu. Es dan salju yang tak terhitung jumlahnya berputar dan bergegas menuju Zhao Kuo. Ketika seseorang berkultivasi ke puncak tingkat Qian, dia mungkin sudah melampaui tingkat teknik budidaya dan mampu memahami hukum alam. Su Han memperoleh Sky Patching Scroll dari Nine Dragon Palace.
Semakin dia memikirkannya, semakin mendalam rasanya. Saat dia bertarung melawan Zhao Kuo sekarang, pemahamannya meningkat, dan kekuatannya terkondensasi ke pedangnya. Merasa bahwa esensi alam miring ke arahnya, Zhao Kuo dengan cepat memindahkan esensi alaminya dan menggunakan formasi susunan pedang untuk pertahanan. Dia menekan Su Han beberapa waktu lalu, tapi dia merasa lebih lemah sekarang. Namun, inilah yang dia inginkan. Zhao Kuo ingin menemukan seorang master yang bisa menekannya dan membantunya menembus batasnya. Bulir bayangan pedang cahaya memisahkan juga meminjam kekuatan alam untuk melepaskan serangan. Energi pedang itu padat dan terhubung. Mereka menciptakan formasi arai untuk disembelih. Kedua pembudidaya meminjam kekuatan alam, dan platform yang memanjang dari pusat kuil Dewa Naga hancur berkeping-keping. Kuil Dewa Naga dan platform besar bergantung pada formasi arai untuk menjaga stabilitas mereka, dan inti formasi arai dimaksudkan untuk menyerap esensi alam di area tersebut. Pada saat ini, esensi alam ditarik oleh Zhao Kuo dan Su Han, dan tidak ada esensi alam yang cukup untuk pembentukan susunan. Peron pecah dan jatuh sepotong demi sepotong, dan kuil Dewa Naga juga mulai goyah. Tuan Kuil. Di tingkat atas kuil Dewa Naga, 9 wakil kepala kuil memandangi kuil guru dengan panik. Master kuil yang mengenakan jubah hitam berdiri diam di kuil Dewa Naga yang bergoyang dan terlihat tenang. Hao Ren mengulurkan tangan untuk meraih Xie Yujia dan Zhao Yanzi yang berdiri di sampingnya. Dia takut mereka akan jatuh dari platform yang terus menyusut. Dalam kabut dingin, Hao Ren tiba-tiba melihat pembudidaya naga langit yang muncul di surga ke-8. Dia tidak tahu kapan dia muncul atau kapan dia datang. Bam! Platform putih yang mendukung kuil Dewa Naga Hitam telah kehilangan sebagian besar. Su Han dan Zhao Kuo sudah sering saling pukul di salju yang tebal dan energi pedang yang berantakan. Pada saat ini, para pembudidaya tingkat rendah itu tidak berani melihat ke atas sementara para pembudidaya tingkat tinggi melebarkan mata mereka tetapi masih tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Longsword Su Han menciptakan banyak bayangan pedang. Setelah melepas gelang 5 gunung, dia sekarang cepat. Sepertinya ada lebih dari puluhan Su Han bergerak di langit dan meninggalkan bayangan. Black Dragon Spike milik Zhao Kuo mengendalikan energi pedang yang pekat, dan tubuhnya berotot, meningkatkan ukuran baju besi hitam dan terlihat tak terkalahkan. Peng! Kuil Dewa Naga mulai jatuh ke tanah. Zhao Kuo dan Su Han menyedot esensi alam dalam jarak 10.000 km dari kuil Dewa Naga. Peng! Cahaya merah menembus kabut putih dan dengan cepat menyerang ke arah timur. Berderak. Yang mengejutkan dari wakil Shrine Masters, kuil Dewa Naga tiba-tiba berhenti jatuh. Kabut putih sedingin es mulai menyebar. Zhao Kuo yang pundaknya ditusuk oleh pedang mendarat dengan satu lutut di tanah, dan darah menyembur keluar dari belakang bahunya. Su Han berdiri di sana dengan tenang dan menarik kembali pedang panjangnya. Semua orang tercengang. Platform kuil Dewa Naga terangkat perlahan dan kembali ke ketinggian aslinya. Aku akan mengisi daya di alam naga langit dalam 3 hari, kata Su Han dengan tenang. Kalimat ini terdengar seperti dia sedang berbicara dengan Zhao Kuo tetapi juga mengumumkannya kepada semua orang. Peng! Su Han mendarat dengan satu kaki sebelum terbang menuju kuil Dewa Naga. Para inspektur yang berada di dekat kuil Dewa Naga mengelak dengan cepat tetapi hanya bisa melihat punggung Su Han. Ketiga, paman ketiga. Zhao Yanzi adalah yang pertama bereaksi dan berlari ke arah Zhao Kuo. Hao Ren akhirnya bereaksi juga, dan dia berjalan keluar dan memegang Zhao Kuo di depan Zhao Yanzi. Xie Yujia berlari dengan cepat, mengeluarkan pil eliksir dari gelang penyimpanannya, dan meletakkannya di tangan Zhao Kuo. Zhao Kuo tetap berlutut dengan satu lutut. Sepertinya dia tidak mengerti bagaimana dia kalah. Zhao Yanzi merasa sedih ketika melihat Zhao Kuo seperti ini. Namun, dia merasa lega ketika melihat bahwa Zhao Kuo tidak menderita cedera parah. Itu mungkin karena Su Han bersikap mudah padanya. Zhao Hongyu dan Zhao Guang berlari dengan cepat juga, dan mereka sedikit terkejut ketika mereka melihat Xie Yujia mengeluarkan pil detox level 5. Bahkan, Xie Yujia telah menciptakan batch pil eliksir ketika dia mencapai Core Formation Realm dan berhasil membuat pil eliksir level 5. Namun, dia tidak berniat untuk menyebarkan berita di sekitar. Kakak ketiga, Zhao Guang menepuk bahu Zhao Kuo untuk menghiburnya. Dia tahu bahwa kegagalan ini akan menjadi kemunduran serius bagi Zhao Kuo. Segala macam reputasi dan rasa hormat adalah yang kedua. Yang paling penting adalah bahwa ia kehilangan kualifikasi dalam pengisian di alam naga langit. Pertempuran antara dia dan Su Han lebih dari kontes untuk kesempatan pengisian di alam naga langit.
Hanya pembudidaya naga terkuat yang memiliki kesempatan untuk mengisi di alam naga langit, dan itulah sebabnya Zhao Kuo mencoba mempertahankan statusnya. Namun, Su Han lebih kuat darinya, dan ini berarti bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mengisi daya di alam naga langit lagi. Sebaliknya, Su Han mengalahkan Zhao Kuo dan mendapatkan kepercayaan diri dalam pengisian di Heavenly Dragon Realm, dan dia tidak akan ragu. Setelah beristirahat selama 3 hari, dia akan mengisi daya di alam naga langit dalam kondisi terbaiknya. Ini juga membuktikan bahwa Su Han tidak terluka dalam pertempuran ini. Para jenderal Samudra Timur berdiri dengan bodoh dan tidak tahu harus berbuat apa. Su Han mengalahkan Master nomor 1 Samudra Timur. Paman ketiga, mari rawat lukamu terlebih dahulu, kata Hao Ren. Dalam setiap pertempuran, akan ada pemenang dan pecundang. Hao Ren bersyukur bahwa tidak satu pun dari mereka yang terluka parah. Namun, untuk Zhao Kuo yang sepenuhnya berfokus pada pengisian daya di alam naga langit, kalah dari Su Han berarti kehilangan kesempatan menyerang di alam naga langit. Pukulan besar ini mungkin bahkan lebih buruk daripada kegagalan dalam kesengsaraan surgawi. Tuan ketiga, para jenderal itu berlari dan berlutut di depan Zhao Kuo. Zhao Kuo menghela nafas, akhirnya sepertinya kembali dari kekalahan dan menelan pil detox level 5. Dia berkultivasi selama lebih dari 200 tahun dan mencapai puncak tingkat Qian 2 kali, tetapi dia masih tidak bisa mengalahkan Su Han yang hanya berkultivasi selama lebih dari 20 tahun. Dia bukan hanya keajaiban tetapi monster. Zhao Kuo tidak mau menerima kekalahan, tetapi dia kalah adil dan jujur. Aku pikir aku adalah yang terbaik di dunia. Sekarang, sepertinya aku tidak bisa menyalahkan surga Dao ketika aku gagal kesengsaraan surgawi terakhir kali. Pikirnya. Zhao Kuo berdiri segera, dan dia terbang menuju istana naga lautan timur tanpa peduli tentang cedera yang berdarah. Dia pergi ke kultivasi pengasingan untuk memeriksa diri sendiri dan berkultivasi dengan putus asa. Penatua Xingyue dengan pakaian putih menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dikejar. Hao Ren menoleh untuk melihat kuil Dewa Naga Hitam. Setelah berpikir sebentar, dia terbang keluar dari kuil Dewa Naga. Bab 755. Hasil pertempuran Su Han dan Zhao Kuo akan menyebar seperti ledakan ke setiap sudut suku naga. Para jenderal dan tetua Laut Timur kembali bersama Zhao Guang, dan mereka perlu mendiskusikan strategi mereka untuk maju. Zhao Yanzi menginjak pedangnya, tetapi dia tidak kembali ke Istana Naga Lautan Timur tetapi terbang ke Universitas Samudra Timur bersama Hao Ren. Dia gelisah karena dia tidak berpikir bahwa paman ketiganya yang tak terkalahkan akan kalah dari Su Han. Itu adalah kejutan besar bagi klan Naga Lautan Timur bahwa Zhao Kuo tidak bisa menyerang di alam naga langit. Kemudian, Hao Ren dan pernikahannya tidak akan mulus. Klan Naga Lautan Timur sedang meningkat, tetapi tren ini berhenti tiba-tiba. Namun, mereka tidak bisa menyalahkan Su Han. Itu juga tidak ada hubungannya dengan Su Han. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran antara tuan. Namun, hanya sekitar satu pembudidaya naga yang bisa menjadi pembudidaya naga langit rata-rata dalam 1000 tahun. Ini berarti bahwa pembudidaya naga terkuat dalam 1000 tahun akan memiliki peluang tertinggi untuk berhasil. Zhao Kuo dan Su Han sama-sama ingin mencari inspirasi dari pertempuran. Di satu sisi, ini juga pertandingan praseleksi pengisian daya di alam naga langit. Zhao Kuo dan Su Han sama-sama tahu betul bahwa apakah pemenang bisa berhasil mengisi di Heavenly Dragon Realm, yang kalah tidak akan memiliki peluang tinggi. Xie Yujia menginjak Ruyi Cloud putihnya dan mengikuti Hao Ren, merasa muram juga. Nasib Hao Ren terhubung ke klan Naga Lautan Timur, dan itulah sebabnya dia juga khawatir tentang masa depan klan Naga Lautan Timur. Duan Yao mengikuti Hao Ren tanpa ekspresi di wajahnya. Dia tidak terhubung dengan semua ini. Lu Linlin dan Lu Lili terbang di samping Hao Ren. Mereka tidak peduli dengan Zhao Kuo dan hanya peduli pada Hao Ren. Hao Ren terdiam saat dia menginjak perisai emas dan terbang ke depan dengan cepat. Su Han dan Zhao Kuo tidak mengalami cedera parah, yang berarti bahwa kekhawatirannya yang paling dalam tidak terjadi. Namun, dia juga tidak berharap bahwa Su Han sedikit lebih kuat dari Zhao Kuo. Kekalahan Zhao Kuo juga mengganggu semua rencana. Peng! Sementara semua orang mengikuti Hao Ren dan terbang menuju East Ocean City, Hao Ren tiba-tiba mengubah arahnya dan terbang menuju ketinggian yang tinggi. Perisai emas mencapai kecepatan puncaknya secara instan dan menarik garis emas. Xie Yujia dan Zhao Yanzi sedikit terkejut dan cepat mengejar Hao Ren. Lu Linlin dan Lu Lili memutar pinggang mereka dengan ringan dan mengikuti. Para pembudidaya muda itu terkejut ketika mereka melihat Hao Ren dan yang lainnya bergerak dalam kecepatan perjalanan ini.
Setelah melihat mereka menghilang ke awan, mereka berbicara satu sama lain dan mendarat di East Ocean University. Hao Ren, Xie Yujia dan Zhao Yanzi berteriak pada saat yang sama, tetapi mereka hanya bisa melihat sosok kabur Hao Ren. Duan Yao ragu-ragu sebentar sebelum terbang menuju surga kelima. Hua, Hao Ren terbang ke surga kelima dan bergegas ke dalam Ethereal Summit. Karena efek formasi luar dan dalam, intensitas esensi alam di Ethereal Summit setara dengan surga ketujuh. Itu lebih dari 10 kali intensitas esensi alam di darat. Segala macam ramuan spiritual tumbuh subur di ladang spiritual di pusat lembah. 3 Seven Core 5 Color Lotus sudah menumbuhkan daun baru di kolam spiritual yang terdiri dari kombinasi herbal spiritual tingkat atas. Kekuatan formasi susunan di sekitar mereka melelehkan ramuan spiritual ini secara bertahap dan mengubahnya menjadi bentuk cair. Ini menjadikan 3 biji teratai lingkungan terbaik untuk tumbuh. Cairan ini bisa disebut cairan celestial. 1 tetes bisa membuat efek ramuan spiritual meningkat ratusan tahun, dan beberapa tetes bisa meningkatkan efek obat ribuan tahun. Gongzi, itu sukses. Lu Linlin dan Lu Lili berlari ke dalam Ethereal Summit dan melihat Seven Core 5 Color Lotuses dengan dedaunan baru. Suasana hati Hao Ren agak tertekan, tapi itu sedikit lebih baik ketika dia melihat 37 Core 5 Color Lotuses ini melambaikan daun mereka. Kesulitan dalam memelihara Seven Core 5 Color Lotuses sangat tinggi. Bahkan Sky Mountain Sekte yang terkenal karena memelihara herbal spiritual hanya memiliki catatan dalam buku-buku kuno. Mereka mungkin tidak berhasil bahkan jika mereka diberikan bahan yang cukup. Sekarang ketiga biji semua tumbuh dan tumbuh, sepertinya mereka tidak jauh dari matang. Cairan celestial yang terbuat dari banyak abu ramuan spiritual dan ramuan spiritual kelas atas bertindak sebagai pupuk, dan 3 Lotus Core 7 warna 5 warna telah menyerap sebagian kecil. Bagi mereka untuk menjadi dewasa sepenuhnya, cairan surgawi yang dapat membawa herbal spiritual yang sekarat kembali hidup akhirnya akan diserap oleh mereka. Hao Ren berpikir sebentar dan melemparkan sisa level 10 Core Iblis ke dalam cairan surgawi untuk mengisi kembali nutrisi. Inti iblis level 10 memancarkan cahaya terang dan berwarna-warni dan segera dicairkan dalam cairan surgawi. Inti setan ini kaku dan mirip dengan manik-manik kristal. Bahkan jika Little White mencerna inti iblis, itu akan memakan waktu beberapa hari. Namun, cairan surgawi ini membubarkan inti iblis secara instan. Jelas bahwa cairan surgawi memiliki kekuatan yang ekstrim. Jika pembudidaya menyentuhnya dengan tangan kosong, mereka akan segera mencair. Namun, 3 teratai 7 inti 5 warna tumbuh dengan mantap dalam cairan surgawi. Mereka sangat tangguh. Dengan tambahan beberapa inti iblis, daun dari 37 Core 5 warna lotus telah berubah sedikit dan menjadi lebih hijau seperti ukiran batu giok tingkat atas. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Zhao Yanzi, Xie Yujia, dan Duan Yao yang sedikit lebih lambat memasuki KTT Ethereal satu demi satu. Xie Yujia sangat terkejut ketika dia melihat Seven Core 5 Color Lotuses tingginya lebih dari 10 cm dan telah menumbuhkan daun baru. Duan Yao terkejut ketika dia melihat Seven Core 5 Color Lotuses juga. Sky Mountain Sect dikenal karena memelihara lotus, dan itulah sebabnya dia tahu bahwa lotus terbaik di dunia adalah Seven Core 5 Color Lotuses. Namun, dia hanya mendengar lotus jenis ini dan tidak pernah melihatnya secara langsung. Tanpa diduga, lembah Hao Ren memelihara teratai yang legendaris dan suci. Karena atribut unik mereka, mereka tidak dapat digunakan untuk membuat pil eliksir, dan pembudidaya tidak dapat mengonsumsinya secara langsung. Itu hanya dapat digunakan untuk membuat harta dharma 5 unsur, tetapi sangat sedikit pembudidaya yang dapat menggunakan harta dharma tersebut. Duan Yao memandang Hao Ren dengan bingung dan tidak tahu mengapa dia memelihara 7 Core 5 warna lotus yang bahkan Sky Mountain Sect tidak bisa pelihara. Suasana hati Zhao Yanzi juga buruk, tapi dia segera memperhatikan 3 tanaman mengkilap ketika dia melihatnya. Menurut kecepatan ini, mereka akan matang dalam 5 hari, kata Xie Yujia. Dia pikir itu akan memakan waktu sekitar 10 hari pada awalnya, tapi Hao Ren melemparkan inti setan level 10 ke dalam. Ini meningkatkan intensitas esensi alam dari cairan langit, dan kecepatan pertumbuhan menjadi lebih cepat. Inti setan juga mengandung esensi setan yang luar biasa, yang merupakan esensi yang diserap oleh binatang buas. Sekarang, mereka dilepaskan ke dalam cairan surgawi untuk menjadi pupuk bergizi. Menurut cara pengasuhan Sky Mountain Sect, waktu tercepat untuk memelihara lotus 7 warna inti-inti adalah sekitar 100 tahun. Namun, Hao Ren menambahkan 10 jenis ramuan spiritual tingkat atas dan sejumlah besar abu ramuan spiritual ke dalam cairan surgawi.
Selain itu, ada juga core iblis level 10, yang seharusnya membuat lotus ini matang dalam beberapa hari. Tentu saja, konsekuensinya adalah bahwa semua cairan surgawi yang berharga akan diserap sepenuhnya. Selain itu, ini adalah Seven Core 5 Color Lotuses yang berusia 100.000 tahun, Lu Linlin menambahkan ketika dia mendengar Xie Yujia. Ramuan spiritual berumur 100.000 tahun dibakar di Nine Dragon Palace oleh Qiu Niu, tetapi perisai emas menyerap abu dan meledakannya di lembah etiril, membentuk cairan surgawi. Cairan surgawi ini sudah cukup untuk menambahkan beberapa ratus tahun ke semua ramuan spiritual di surga kelima. Duan Yao sedikit melebarkan matanya. Dia tidak berharap lotus-lotus ini berada pada level 100.000 tahun. Sky Mountain Sect telah memelihara lotus 7 core 5 warna selama masa jayanya, dan mereka harus mengonsumsi berbagai jenis ramuan spiritual tingkat atas, tetapi tingkat keberhasilannya hanya 50%. Namun, Hao Ren punya 3 di sini. Bisakah kita menguranginya menjadi 3 hari? Hao Ren berpikir sebentar dan bertanya. Xie Yujia menatap Hao Ren dengan terkejut. Seven Core 5 Color Lotuses akan dipelihara dalam 5 hari, dan ini sudah sangat cepat. Namun, Hao Ren masih ingin menguranginya menjadi 3 hari. Mungkinkah itu? Aku ingin menanam kristal mistik sebelum Su Han menyerang di alam naga langit, kata Hao Ren. Dia sedikit menoleh untuk melihat pada Lu bersaudara dan Xie Yujia. Teratai berumur 10.000 tahun seharusnya cukup bagus. Gongzi, Lu Linlin dan Lu Lili memandang Hao Ren dan merasa sangat disayangkan. Itu perbedaan yang signifikan antara 10.000 tahun dan 100.000 tahun. Seven Core 5 Color Lotuses hanya dapat dipelihara mengingat waktu, lokasi, dan orang yang tepat, dan mereka mungkin tidak dapat muncul lagi dalam ribuan tahun. Mengurangi ramuan spiritual berumur 100.000 tahun menjadi ramuan spiritual berumur 10,00 tahun hanya untuk 2 hari. Duan Yao juga merasa bahwa Hao Ren terlalu tidak sabar. Dia melihat Hao Ren sebagai musuhnya, tetapi dia tidak tahu mengapa dia masih berharap bahwa dia dapat memelihara 7 Core 5 Color Lotus. Su Han memilih harinya dengan hati-hati, kan? Tanya Hao Ren. Lu Linlin dan Lu Lili mengerutkan kening, menghitung dengan hati-hati, dan menatap Hao Ren dengan heran. Gongzi, bagaimana kamu tahu? The Heavenly Dao adalah yang terlemah pada hari itu. Petik 2. Sebenarnya, Hao Ren hanya menebak-nebak. Seorang kultivator di ranah Su Han akan memiliki perasaan koneksi dengan Dao Surgawi. Itulah sebabnya Zhao Kuo bersiap sejak dini untuk kesengsaraan langitnya. Naga leluhur akan berganti dalam 3 hari, kata Lu Lili. Apa artinya itu? Tanya Hao Ren. Naga dewa memiliki 9 putra. 8 dari mereka menjaga 8 arah, dan yang lainnya berkeliaran di seluruh dunia. Posisi mereka berputar setiap 500 tahun, dan Heavenly Dao akan dilonggarkan pada hari itu, kata Lu Linlin. Mereka seharusnya tidak memberitahu Hao Ren rahasia ini, tetapi mereka tidak melihat Hao Ren sebagai orang luar. Juga, itu baik-baik saja karena mereka akan dihukum ketika mereka kembali lagi. 500 tahun yang lalu, pembudidaya naga unsur logam itu berhasil naik ke alam naga langit pada tanggal ini juga, kata Lu Lili. Hao Ren tahu bahwa Qiu Niu adalah orang yang sedang berlibur 500 tahun. Dia bertanya-tanya siapa yang akan dibebaskan selanjutnya. Aku akan menanam kristal mistik dalam 3 hari, Hao Ren mengirimkan 2 energi pedang dan memilih 27 core 5 warna lotus dari kiri dan kanan. Lu Linlin dan Lu Lili terkejut, tetapi mereka segera mengerti. Hao Ren mengeluarkan 2 lotus dan berfokus untuk memelihara 1. Itu akan membantu orang ini menjadi 100.000 tahun dalam 3 hari. Mereka bertahan pada 3 lotus dan tidak memikirkan hal ini. Memberi dan menerima adalah bagian dari Dao Surgawi. Memiliki 3 lotus menjadi 10.000 tahun, atau hanya memiliki 1 menjadi 100.000 tahun. Itulah pilihannya. Bersambung.